TIWA atau Taiwan International Worker Association melakukan unjuk rasa di depan gedung parlemen tuntut pemerintah Taiwan kembalikan status pekerja ilegal menjadi legal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BMI, welcome back to my channel. Ya guys, Asosiasi Pekerja Internasional Taiwan atau Taiwan International Worker Association TIWA dan organisasi-organisasi lainnya pada hari Rabu 4 Maret 2020 mengadakan aksi unjuk rasa di depan gedung Parlemen Eksekutif Yuan, meminta pemerintah melakukan pekerja migran undokumen atau kaburan pekerja swasta ke dalam jaringan pencegahan epidemi untuk kesehatan mereka. Dalam aksi protes tersebut, TIWA berteriak bahwa tenaga yang paling penting untuk pencegahan epidemi adalah jutaan pekerja migran di Taiwan. Apakah pemerintah tidak peduli dengan kesehatan mereka? Selain itu, TIWA juga meminta kepada pemerintah untuk mengatasi hak-hak pekerja migran yang tidak berdokumen, memberikan status hukum atau melegalkan mereka selama melakukan tugas, dan memasukkan pekerja migran ke dalam jaringan pencegahan epidemi. Sebagaimana dikutip United Daily News pada tanggal 4 Maret 2020, salah satu anggota TIWA, Ku Weidong, mengatakan berapa banyak pekerja migran tidak berdokumen atau ilegal yang bekerja di rumah sakit. Itu berarti berapa banyak pasien yang harus dirawat. Ku Weidong menegaskan bahwa sistem hukum saat ini hanya akan menyudutkan para pekerja ilegal maupun majikan ilegal. Pada saat penyebaran epidemi seperti sekarang ini seharusnya didasarkan pada prinsip-prinsip tidak adanya penggusuran, tidak ada hukuman, dan mengembalikan status menjadi legal, sehingga mereka tidak perlu lagi bersembunyi dalam kegelapan, ungkapnya. Sementara itu guys, peneliti TIWA Chen Xiulian mengatakan bahwa adanya pekerja migran kasus ke-32 yang didiagnosis epidemi baru-baru ini telah memicu opini publik. Chen Xiulian mendesak pemerintah agar segera melonggarkan kriteria bagi pekerja migran tidak berdokumen untuk bisa mengajukan kembali statusnya menjadi legal sesuai standar, dan membantu mereka melengkapi dengan memberikan pengetahuan yang benar tentang pendidikan kesehatan. Selain itu, juga memasukkan mereka ke dalam jaringan pencegahan epidemi. Seperti halnya untuk mendapatkan masker sesuai peraturan, mereka tidak bisa karena tidak mempunyai tanda pengenal. Tetapi mereka adalah orang pertama yang dekat dengan pasien atau sumber penyakit. Jadi guys, TIWA ini sangat peduli sekali dengan nasib para pekerja kaburan atau swasta. Jadi untuk mencegah epidemi atau virus yang udah menyerang dunia ini, TIWA meminta kepada pemerintah Taiwan untuk melegalkan mereka para pekerja swasta ini. Memasukkan kembali mereka para pekerja swasta ke pekerja resmi atau legal. Kedengarannya sih rumit ya guys. Emangnya ini mbak-mbak swasta, apa kalian mau menjadi pekerja resmi lagi? Bekerja sesuai peraturan dengan gaji ya yang pastinya lebih kecil dari gaji para swasta. Kalau para pekerja swasta ini mau sih bagus, karena emang sebagian para swasta ini kabur karena terpaksa. Mungkin pekerjaan saat jadi pekerja resmi itu tidak cocok, mungkin juga terlalu berat, tidak sesuai peraturan di Taiwan. Mau pindah pun juga rumit, agent gak respon. Dan akhirnya ya terpaksa mereka kabur. Cuma guys, dengan alasan apapun yang namanya kabur itu udah menyalahi aturan ya. Kalau kalian ada masalah dengan pekerjaan terus agent gak respon, kalian bisa meminta bantuan kepada KBRI. TIWA pun juga bisa membantu, dan masih banyak lagi organisasi-organisasi di Taiwan yang bisa membantu memecahkan masalah kalian dalam bekerja. Tapi kalau ada yang lebih suka jadi swasta, yaitu hak masing-masing, cuma harus siap juga dengan resikonya.
ya guys, ada berita baik untuk pekerja swasta. Mulai April hingga Juni 2020, denda penyerahan diri TKI kaburan di Taiwan hanya 2.000 NT dolar. Yang pastinya dengan proses mudah dan juga ringan, so yang mau mudik bisa memanfaatkan kesempatan ini. Jadi guys, pemerintah Taiwan akan memberikan amnesti lagi untuk denda TKI kaburan di Taiwan jika ingin pulang ke Indonesia pada bulan April hingga Juni nanti. Pemerintah Taiwan akan memotong biaya denda yang semula 10.000 NT dolar hanya tinggal 2.000 NT dolar saja dengan proses kilat dan tidak berbelit. Namun kapasitas denda 2.000 NT dolar ini atau 1.000 NT dolar ini belum ketok palu. Amnesti ini muncul setelah kasus COVID-19 ke-32 yang menimpa salah satu pekerja migran ilegal asal Indonesia. Di mana dengan adanya amnesti ini diharapkan bisa menyelamatkan mereka yang berstatus ilegal dari tertular virus ini. Sebelumnya ada dua gagasan terkait pekerja ilegal di Taiwan, yaitu program pengurangan denda yaitu amnesti dengan 2.000 NT dolar saja atau menjadikan ilegal menjadi legal atau resmi kembali seperti yang udah saya informasikan di awal-awal tadi guys. Dan ternyata opsi yang kedua yang menjadikan ilegal menjadi legal itu guys tidak disetujui oleh imigrasi. Meski belum ketok palu, namun pihak imigrasi membenarkan berita ini, di mana informasi ini juga sudah beredar di media sosial khususnya di kalangan pekerja migran Indonesia di Taiwan. Mbak Hani TV pun juga mengkonfirmasi hal ini ke imigrasi mendapat jawaban yang sama, yaitu benar adanya program amnesti tersebut yang berlaku mulai April hingga Juni nanti. Dan ini guys adalah chat Mbak Hani dengan imigrasi yang membenarkan berita tersebut. Nah guys, bagi kalian yang berstatus swasta dan ingin pulang, ingin berlebaran di Indonesia namun tidak ada biaya yang cukup, bisa memanfaatkan program ini yang kemungkinan akan mulai pada April mendatang. Hanya 3 bulan aja ya, bulan April, Mei, Juni. Namun perlu diingat, biaya tiket pulang tidaklah gratis. Setiap mereka yang ingin pulang harus membeli tiket secara mandiri. Well guys, demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua selalu diberi kelancaran dalam bekerja, dalam mencari rizki. Amin.
Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.